Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama aku Kafira sebagai pengajar Bimbel 6 kelas 5. Di sini ditemani oleh teman-teman aku. Boleh perkenalkan dulu dirinya. Halo adik-adik, perkenalkan nama Kakak Mutia. Di sini akan mengajar adik-adik hari ini. Salam kenal. Halo adik-adik, perkenalkan nama Kakak Akilah. Hari ini akan menemani adik-adik mempelajari ilmu pengetahuan alam. Salam kenal. Nah, oke adik-adik. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai organ pernapasan manusia. Nah, jadi bernapas merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Kegiatan bernapas ini membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Organ pernapasan manusia ini terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, organ pernapasan manusia itu ada kongka hidung, sinus frontal, rongga hidung, alveolus, paru-paru, diafragma, lalu sinus sphenoidal, ada juga faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Nah, untuk yang pertama ini ada hidung. Hidung adalah organ pernafasan manusia yang paling luar. Hidung merupakan jalan masuknya oksigen atau bisa juga disebut dengan O2 dan keluarnya karbon dioksida atau CO2. Nah, bernafas ini adalah proses menghirup dan menghembuskan udara. Dalam keadaan normal, manusia bernafas melalui hidung. Di dalam hidung terdapat rambut halus dan selaput lendir. Fungsi rambut halus ini untuk menyaring udara. Selaput lendir ini berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk. Dalam rongga hidung terdapat alat pengatur suhu, juga mengatur kesesuaian suhu tubuh dan kelembaban udara. Selanjutnya ke tenggorokan. Nah, saat menghirup udara, adik-adik tahu nggak sih kemana udara tersebut perginya gitu? Udara pertama masuk melalui faring. Nah, faring itu persimpangan rongga mulut dan rongga hidung. Udara dari faring melewati laring menuju trakea. Dalam trakea terdapat selaput lendir dan juga sel rambut getar. Nah, sel rambut getar ini berfungsi untuk menolak debu dan juga benda asing. Nah, debu dan benda asing ini biasanya masuk bersama udara ke dalam saluran pernafasan. Nah, akibat tolakan secara paksa akan terjadi batuk atau juga bersin. Selanjutnya trakea. Nah, trakea ini bercabang menjadi dua cabang batang tenggorokan atau bronkus. Nah, percabangan tersebut adalah bronkus. Nah, adik-adik bisa dilihat di gambarnya ya. Dan bronkus ini ada bronkus sebelah kiri dan sebelah kanan. Kedua bronkus menuju ke paru-paru. Dalam paru-paru, bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Nah, bronkus sebelah kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus dan bronkus sebelah kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Pada ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung halus berisi udara. Nah, gelembung-gelembung ini disebutnya alveolus. Dinding alveolus mengandung kapiler darah. Melalui kapiler darah itu terjadi pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Oke, selanjutnya ada paru-paru. Nah, tahu nggak sih adik-adik paru-paru itu apa? Jadi paru-paru itu sebenarnya merupakan sekumpulan gelembung alveolus. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya sama Kak Mutia, gelembung alveolus itu kan gelembung-gelembung halus yang berisi udara. Jadi, si paru-paru ini terletak di dalam rongga dada di atas sekat diafragma. Sekat itu seperti pembatas gitu ya adik-adik. Nah, apa sih diafragma itu? Diafragma itu merupakan sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru ini berada di dalam rongga dada. Terus paru-paru ini kan tadi isinya gelembung alveolus yang halus ya. Jadi dia itu perlu dilindungi adik-adik oleh tulang rusuk dan tulang dada. Paru-paru kita tuh kira-kira kayak gini adik-adik bentuknya. Selanjutnya itu ada proses pernafasan. Jadi proses pernafasan pada tubuh manusia itu terbagi atas 2 tahap.
ya adik-adik, itu ada tahap menghirup udara dan tahap menghembuskan udara. Nah, tahap menghirup udara itu biasa disebut tahap inspirasi. Nah, pada tahap ini, diafragma dan otot dada itu berkontraksi. Kemudian rongga dada membesar dan paru-paru mengembang sehingga udaranya itu bisa masuk. Seperti yang di gambar sebelah kiri nih ya, kan ada inspirasi tuh, diafragma berkontraksi gitu. Nah, selanjutnya itu kan tadi ada tahapan ketika menghembuskan udara. Itu tuh namanya tahap ekspirasi, adik-adik. Tahap ekspirasi ini, diafragma dan otot dada itu relaksasi atau istirahat. Kalau yang inspirasi tadi itu kan diafragmanya tegang ya. Kalau yang sekarang itu yang ekspirasi, diafragmanya itu jadi lebih santai, istirahat dia. Nah, kemudian rongga dadanya itu jadi kembali normal. Paru-parunya juga jadi normal. Sehingga udaranya itu bisa keluar dari paru-paru. Contohnya kayak gambar yang di sebelah kanan ini adik-adik. Tahapan ekspirasi. Oke, tadi kan udah dibagi menjadi 2 tahapan ya, proses pernafasan. Nah, sekarang ini tuh jenisnya, proses pernafasan itu dibagi jadi 2. Jadi ada pernafasan dada sama pernafasan perut. Pernafasan dada itu apa sih? Pernafasan dada, seperti contohnya di gambar yang atas ini, itu tuh pernafasan yang terjadi akibat kontraksi dari otot antar tulang rusuk. Kontraksi itu bisa dilihat nih ya, ada mekanisme inspirasi sama ekspirasi kayak yang udah dijelasin tadi adik-adik. Terus juga ada pernafasan perut, kayak gambar di bawah ini adik-adik. Pernafasan perut itu adalah pernafasan yang terjadi akibat kontraksi diafragma. Oke. Nah, adik-adik, sekian dulu materi yang kita sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya masih ada yang kurang dimengerti. Sampai bertemu nanti di bimbel pada hari Minggu. Apabila nanti ada yang kurang dimengerti, boleh langsung ditanyakan pada saat kita sedang belajar. Sampai bertemu nanti adik-adik. Jangan lupa disimak baik-baik videonya dan dibaca lagi modulnya. Sampai bertemu nanti adik-adik. Terima kasih adik-adik.